Halo rekan-rekan semua, kembali lagi ke mata kuliah Kualitas dan Pengujian Pangkat Lunak. Di materi kedua kali ini kita akan membedah tentang salah satu model kualitas perangkat lunak yang merupakan pionir di model kualitas perangkat lunak, yaitu model kualitas McCall. Oke, nah tapi sebelum kita melihat ke McCall model dulu, kita melihat ke bagaimana sih sebuah software itu dinilai kualitasnya. Kemarin kita sudah melihat bahwa kualitas dari sebuah software itu tidak hanya dinilai dari ketika si software tersebut sudah berupa produk, tapi juga dari pengembangannya. Nah, tapi memang ada beberapa model yang nantinya concern itu di justru produknya. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa kualitas software itu dinilai berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kalau kita menilai fungsional itu gampang ya. Gampang sih maksudnya butuh teknis yang tidak gampang tapi memang lebih mudah terlihat seperti itu. Nah, kebutuhan fungsi itu bisa kita nilai kualitasnya dari keberadaan atau ketidakadaan logical error. Kemudian juga kita bisa nggak tracing back atau menelusuri kembali apakah fungsi tersebut itu memang dimention di list kebutuhan di awal. Nah, kalau dua hal ini terpenuhi sih aman untuk kebutuhan fungsional. Tapi permasalahan dasarnya adalah ada yang sifatnya kebutuhan non-fungsional. Di mana kebutuhan non-fungsional ini itu adalah suatu kebutuhan yang sifatnya membatasi sebuah fitur. Gampangnya seperti itu. Teman-teman sudah belajar itu di RPL 1 ya. Ada organizational requirement, ada product requirement, ada external requirement seperti itu. Yang di dalamnya nanti masing-masing ada lagi. Nah, kebutuhan yang sifatnya non-fungsional itu nggak bisa langsung kita nilai secara gamblang seperti kita melihat ada error atau tidak, seperti itu ya. Nah, untuk mengukur kualitasnya sendiri, sebetulnya nanti ada banyak model. Nanti kita akan belajar beberapa model, baik untuk mengukur produknya maupun juga mengukur proses pengembangannya. Nah, salah satu yang kita akan pelajari yaitu McCall Quality Model. Nah, pertanyaan berikutnya pasti, apa itu McCall Quality Model? Nah, si McCall ini nama orang sebetulnya ya. Beliau itu membuat model yang sebetulnya sudah ada pendahulunya ya, model-model pendahulunya. Tapi memang si McCall model ini dia memodelkan kualitas perangkat lunak yang kompleks dan komplit seperti itu. Nah, dia itu punya 11 faktor kualitas yang dinilai. Jadi kalau mau mengatakan sebuah software itu baik atau tidak, bagus atau tidak kualitasnya, itu dilihat berdasarkan 11 faktor ini. Di mana nanti 11 faktor ini dibagi jadi 3 kategori. Nah, bagaimana cara pembagian kategorinya di McCall model? Jadi sebuah software itu akan dipandang menjadi 3 bagian. Ada dipandang software itu ketika dioperasikan. Jadi saya akan nilai kualitasnya ketika software itu dioperasikan. Kemudian nanti ketika software itu dalam masa transisi, jadi ketika misalkan ada istilahnya ada perubahan uh, operating system misalkan atau misalkan perubahan platform, itu kira-kira masih bisa atau enggak. Lalu ada product revision, di mana product revision lebih kepada kalau ada perubahan kebutuhan di dalam softwarenya, nah itu sejauh mana nanti softwarenya bisa menanggulangi. Nah, ini keterangan lebih lanjutnya, silakan nanti teman-teman baca di dalam slide yang saya sediakan. Tapi intinya, ya 3 kategori inilah yang nantinya akan digunakan untuk cara pandang utama kalau kita mau menilai sebuah software itu berkualitas atau tidak dari segi McCall model. Ada operation, itu ketika softwarenya beroperasi. Transition itu ketika softwarenya berada di masa transisi atau perubahan yang dari luar softwarenya, seperti itu. Kemudian ada revision. Revision itu berarti ketika ada perubahan kebutuhan nih, kira-kira adaptasi dari si softwarenya bagus atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat dengan baik, masing-masing kategori itu ada faktor kualitasnya. Dan kalau kita jumlahkan, itu ada 11. Jadi mulai dari correctness sampai testability ini. Nah, kita akan bedah satu persatu apa itu operation lalu bersama faktor-faktor yang ada di dalamnya. Oke, kita bahas dulu mulai dari product operation factor atau faktor kualitas di McCall yang fokus untuk melihat sisi kualitas ketika softwarenya sedang dioperasikan atau sedang digunakan. Ini ada 5, ada correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Kita bahas satu persatu. Untuk correctness, itu ini adalah sisi kualitas yang fokus lebih ke arah
kesesuaian output dari software itu sama nggak dengan yang diharapkan pada software requirement. Jadi kita kayak menelusuri kembali kira-kira output dari software requirement tuh misalkan 1 tambah 1 tuh hasilnya harus 2 gitu ya. Nah, maka benar nggak dari software itu 1 tambah 1 sama dengan 2? Nah, itu faktor namanya correctness. Kemudian ada namanya reliability, di mana reliability itu melihat fokus kepada berapa nih jumlah software failure yang boleh terjadi dalam waktu ketika si software tersebut dijalankan. Nanti kita akan lihat salah satu contohnya. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi mah jelas ya, berarti sisi penghematan di segi hardware dan infrastruktur kalau dalam hal ini berarti. Kemudian integrity itu berarti yang berhubungan dengan keamanan-keamanan dari softwarenya, sehingga nanti fokus pertanyaannya adalah apakah software ini sudah aman atau tidak secara kualitasnya. Kemudian ada usability, di mana usability itu fokus ke arah kemudahan penggunaan software dari segi usernya seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk correctness. Jadi correctness itu nanti salah satunya juga berhubungan dengan dokumentasi macam-macam ini gitu ya. Nah, misalkan saya punya tambah bill gitu ya, requirement-nya ada sebuah prosedur atau fungsi yang harus bisa menambahkan 2 buah bilangan. Nah, itu kan kalau kita hanya ngoding ini aja ya, misalnya saya bikin tambah bilangan, lalu ada A dan B parameternya, kemudian kita return A plus B seperti itu, oke. Ini benar gitu, tapi bagaimana cara membuktikan kebenarannya? Nah, tentunya kita juga melihat ke kebutuhan yang ada di software requirement yang di awal. Nah, misalkan, oke, kalau misalkan saya tambahin 2 dengan 3 harus hasilnya 5. Mau tambahin 10 tambah 2 itu berarti 12. Seperti itu. Nah, kita buat aja unit testingnya gitu ya. Dan nanti kalau sudah oke, berarti secara quality ini sudah bisa dikatakan baik dari segi correctness-nya. Seluruh prosedur, seluruh fungsi yang ada atau modul ya, kita nyebutnya modul aja biar gampang, itu sudah harus teruji dengan baik seperti ini. Itu correctness. Lalu reliability. Kalau reliability itu berhubungan sama kehandalan dari software itu untuk tahan banting dari si failure gitu ya, software failure. Ini biasanya kita akan bisa melihat dengan jelas software reliability ini kalau kita menggunakan teknologi cloud. Misalkan sebut saja ada Azure, ada AWS, ada Alibaba Cloud, dan segala macam. Nah, itu mereka tuh biasanya menjanjikan reliability dari infrastruktur mereka gitu ya. Misalkan downtime-nya hanya 1 second every year. Jadi bayangin ya, dalam 1 tahun hanya down servernya selama 1 detik gitu. Atau bahkan dengan angka yang seperti ini nih, misalkan ini reliability-nya Azure nih, 99,995. Berarti sisanya 0,005-nya itu hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Nah, itu mereka menjanjikan itu bahwa reliability gue tuh sekuat itu gitu ya. Nah, angka ini yang sebetulnya nanti akan bisa menunjukkan kualitas dari software system yang kita bangun. Ingat, software system itu berarti kan gak hanya berhubungan dengan softwarenya saja ya, tapi juga berdasarkan infrastruktur yang ada untuk ditempati oleh softwarenya seperti itu. Kemudian efisiensi. Kalau ini mah dijelas ya, saya kasih contohnya misalkan kayak aplikasi Google Chrome gitu ya. Kan kalian tuh sering ribut tuh, wah ini Google Chrome itu boros sekali Pak CPU-nya. Nah, itu berarti secara efisiensi tidak diperhitungkan dengan baik gitu ya. Nah, itu yang harus juga dipertimbangkan kalau kita membangun sebuah fungsi. Jangan sampai kalau kita membangun fitur atau fungsi dalam perangkat lunak, memang berjalan, tapi ternyata untuk menjalankannya butuh sumber daya yang begitu besar. Nah, ini nanti ada sisi kualitas yang menilainya, namanya sisi kualitas atau faktor kualitas efisiensi. Kemudian integrity. Integrity itu berarti seberapa besar kamu bisa menjamin software kamu itu aman. Ya jelas lah ya, autentifikasi user itu sudah harus ada. Tapi kalau sekarang kita tidak hanya berbicara security itu hanya dari software. Ya kalau software ada wajib ya. Misalnya kayak SQL injection dan segala macam itu kalian harus testing gitu ya, supaya nanti sisi integrity-nya bisa naik kualitasnya. Tapi juga dari segi infrastruktur. Nah, ini saya ambil contoh yang ada di dalam AWS atau AWS gitu ya. Ini kalau teman-teman nanti membuat sebuah server atau membuat sebuah infrastruktur ya, saya nggak nyebut server lagi. Membuat sebuah infrastruktur atau platform di dalam AWS, itu teman-teman akan mendapatkan serangkaian sisi keamanan. Itu hanya sisi keamanan aja segini banyak gitu ya. Jadi mulai dari ada istilahnya autentifikasinya, siapa yang boleh akses, kemudian juga nanti ada region mana yang boleh akses atau tidak, dan seperti itu ya. Nanti juga ada pemisahan antara public sama private jaringannya.
Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, dan kalau suka dengan ini juga bisa dijadikan salah satu tema dari skripsi, seperti itu. Membangkitkan atau mengoptimasi sisi integritas softwarenya. Sisi kedua itu ada usability. Kalau usability mau udah kalian pelajari ya, salah satunya di IMK, yaitu seberapa mudah software kalian digunakan. Nah, seberapa mudah ini kan pasti terkait dengan UI dan UX. Nah, itu nanti teman-teman bisa ukur. Lalu ada yang disebut dengan usability testing, di mana usability testing itu fokus ke apakah si user itu bisa menggunakan software yang kita bangun atau tidak, seperti itu. Nah, nanti bisa dinilai kualitasnya dari segi UI dan UX, atau kita sebutnya desain interaksi, seperti itu. Oke, itu tadi adalah faktor-faktor kualitas dari segi product operation. Nah, sekarang kita lihat dari faktor product transition. Jadi, kalau ada masa transisi nih, atau perubahan di sisi eksternal, itu seperti apa? Nah, ada tiga faktor di sini, yaitu portability, reusability, dan interoperability. Mari kita bahas satu persatu. Portability itu fokusnya lebih kepada kemampuan software dalam melakukan adaptasi jika ada lingkungan yang baru. Misal, tidak harus sampai ganti OS ya, misalkan kayak dari Windows 10 ke Windows 11. Ini kita bangun aplikasi di Windows 10, tahu-tahu aplikasi kita itu bisa nggak digunakan di Windows 11 atau tidak? Jangan sampai nanti misalkan di 10 bisa, di 11 nggak bisa. Nah, itu berarti portability-nya kurang baik. Nah, kalau kurang baik sebetulnya tidak masalah, tinggal diperbaiki saja gitu ya portability-nya. Kalau pindah operating system ya jelas ya. Pindah hardware sama, misalkan kayak kalau teman-teman pernah membangun mobile apps gitu ya. Membangun mobile apps Android itu untuk yang generic Android, misalnya kayak kita pakai Samsung atau apa segala macam, dengan membangun untuk Xiaomi itu ada perbedaan gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Nanti teman-teman mungkin kalau sudah mulai ngoding mulai kerasa perbedaannya apa. Ada beberapa code yang membedakan di sana. Nah, itu juga bisa dilihat seperti itu. Kemudian sisi yang faktor kedua adalah reusability. Kalau ini lebih kepada penggunaan kembali kode-kode program berupa modul di software yang sekarang untuk nanti next software-nya, seperti itu. Kalau makin banyak modul yang bisa digunakan, berarti makin baik gitu ya konsepnya, seperti itu. Lalu ada interoperability. Interoperability itu kalau misalkan saya ingin berkomunikasi dengan software kalian gitu. Entah di datanya, entah misalkan ngirim komunikasi berupa teks segala macam. Nah, itu bisa atau enggak gitu ya. Semakin bisa ya berarti semakin baik. Nah, itu yang jadi penting gitu ya. Nah, ini contohnya. Portability ya berarti kemampuan software untuk berjalan di platform yang berbeda, OS yang berbeda, dan segala macam. Kalau reusability ya jelas ketika kita mau membangun perangkat lunak itu kita pikirkan juga kira-kira kode program apa yang bisa nanti digunakan untuk next project atau di other project gitu ya. Ini kalau bisa kita bundle aja sebagai sebuah modul, ya, dan modul itu nanti bisa diimport ke project-project lainnya. Kemudian ada interoperability. Nah, ini juga salah satunya hubungannya dengan Web API. Kenapa? Ya karena kan dengan Web API itu saya mau bikin aplikasi di Mac misalkan, atau mau bikin di iPhone, atau di Android, atau di Windows, ataupun juga untuk yang web browser, itu bisa aja platform softwarenya beda-beda, tapi kan datanya kita nggak perlu bangun untuk satu platform satu gitu ya. Kita bisa saja mengkomunikasikan datanya menggunakan si intermediate-nya ini nih, intermediate apps-nya atau web API-nya ini. Kita misalkan bikin RESTful API gitu ya, pakai JSON, kita kirim JSON-nya ke masing-masing. Nah, dengan seperti itu kan interoperability-nya jadi lebih baik, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke product revision factor, di mana product revision factor itu lebih fokus menilai bagaimana sebuah software itu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi ke depannya. Nah, faktor-faktornya sih ada 3, ada maintainability, ada flexibility, ada testability. Nah, mari kita bahas satu persatu. Di sini ada faktor pertama, maintainability, di mana maintainability itu lebih fokus kepada kemudahan kita sebagai developer untuk bisa menangani software failure. Nah, tentunya untuk bisa menangani software failure ini kan perlu identifikasi. Tentunya identifikasi ini langsung kepada kode program ataupun juga infrastruktur yang kita punyai, seperti itu ya. Nah, tapi kebanyakan di kode programnya lah kalau bug seperti itu. Nah, mulai dari perbaikannya sampai nanti ke verifikasi perbaikannya itu kan perlu effort gitu ya.
Nah, semakin kecil effortnya berarti semakin kualitasnya bagus. Kemudian ada flexibility, di mana flexibility itu lebih fokus kepada effort juga, tapi untuk adaptasi si kode program kalau ada perubahan kebutuhan. Ini kalau saya mau nambah satu fitur, kira-kira kesulitannya sejauh mana ya? Nah, itu nanti kita bisa lihat juga biasanya tergantung dari cohesion coupling, dari kode programnya. Kemudian juga kita bisa lihat dari seberapa modular program yang kita buat gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi sisi flexibility. Sisi yang faktor terakhir yaitu testability itu lebih kepada ketersediaan dari log testingnya. Tentunya kita nanti akan melakukan testing ya teman-teman. Nah, di situ kita akan periksa lognya. Kemudian pengujiannya juga harus kita istilahnya buat sebaik ketika si software dioperasikan seperti itu. Nah, ini contohnya maintainability. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa maintainability itu nanti ada banyak sekali gitu ya. Dilihat dari size kode programnya, kemudian segala macam, itu bisa dilihat ada komennya ada banyak atau tidak. Nah, nanti kalau teman-teman suka dengan ini, kita punya satu mata kuliah lanjutannya yaitu clean code dan design pattern. Itu ada di semester depan, seperti itu ya. Kemudian ada flexibility. Nah, tentunya namanya software itu pasti mengalami perubahan kebutuhan. Itu udah jelas ya. Nah, itu seberapa bisa kita mengadaptasi perubahan tersebut ke dalam software-software modular yang kita sudah buat, seperti itu. Nah, kalau testability, nah ini kayak gini nih. Jadi, hasil dari testingnya kita log nggak? Nah, kalau di log seperti ini kan kita enak ya, kita bisa menelusuri kembali. Semakin mudah menelusuri kembali hasil testingnya, itu akan makin baik ke sisi kualitasnya. Nah, si McCall model ini itu sebetulnya juga memiliki model alternatif yang teman-teman bisa lihat. Itu ada model alternatif keluaran si Evans, kemudian ada Dus, ini bacanya saya kurang tahu ya, Dus sama Willis gitu ya. Nah, itu ada tambahan 5 faktor kualitas. Bahkan mereka lebih dulu mengeluarkan si model kualitasnya. Nah, ini ada tambahan faktornya yaitu verifiability, kemudian ada expandability, lalu ada safety, manageability, dan survivability. Tapi saya nggak akan bahas secara kompleks di sini ya, karena kita fokus ke ya McCall model pembahasannya. Nah, ini perbandingan dari model McCall dengan dua model alternatif lainnya. Jadi memang kalau kita lihat di sini Dus dan Willis itu agak lebih lengkap, tapi tidak ada testability-nya gitu ya. Sehingga nanti biasanya orang ketika menggunakan McCall model, dia akan menggabungkan juga beberapa model alternatif di dalamnya. Jadi kayak semacam add-on gitu lah ya. Si Evan and Marciniak sama Dus dan Willis ini akan masuk ke add-on-nya di McCall seperti ini. Nah, sebuah faktor yang tadi saya sebutkan misalnya ada 5 di yang operation, lalu ada 3 yang di revision dan 3 di transition, itu punya subfaktor. Jadi ada hal yang lebih detail yang dinilainya apa. Nah, ini bisa teman-teman lihat nanti. Silakan dilihat dengan seksama. Tapi yang ingin saya ceritakan ke teman-teman tuh bukan ini. Yang ingin saya ceritakan ke teman-teman tuh ini. Jadi kalau teman-teman lihat faktor di sini, misalnya dari 1 sampai 16 ini, itu memang kelihatannya bagus-bagus ya. Artinya kita menilai perangkat lunaknya dengan utuh kualitasnya. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa ada beberapa faktor kualitas yang dia itu punya efek negatif ke faktor kualitas yang lain. Jadi ibaratnya kalau saya lebih senangnya nyebut bukan berimbas buruk ya, tapi lebih kepada berbanding terbalik gitu ya. Nah, contoh misalkan, ketika kita bilang saya ingin meningkatkan kualitas dari segi integrity. Oh, ini kita bikin softwarenya aman banget. Nah, tentunya ketika kita bikin aman, ini kan juga akan membuat performa dari si softwarenya menjadi turun. Kenapa? Misalkan saya mau nge-request sesuatu nih, nge-request sesuatu data, nah ternyata sisi integritasnya bagus banget gitu ya. Nah, itu bisa saja nge-request code yang tanpa keamanan tingkat tinggi itu misalkan cuma 5 milisecond, tapi ternyata dengan keamanan jadi 2 second seperti itu. Nah, itu kan akan terasa seperti itu. Kemudian, ini kalau saya ibaratkan misalkan begini ya. Misalkan saya punya di rumah itu untuk bisa masuk ke rumah, ke bagian dalam rumah, saya itu punya 3 pintu yang masing-masing ada gemboknya lah, misalnya seperti itu.
Sama saya punya rumah yang hanya satu pintu dan digembok juga, gitu ya. Mana yang menurut teman-teman lebih cepat? Ya jawabannya pasti yang satu pintu dengan satu gembok seperti itu ya. Kebayang kalau misalnya kita untuk masuk ke bagian dalam rumah itu harus membuka dulu 3 pintu yang ada gemboknya per masing-masing. Nah itu akan makin sulit gitu ya. Tapi kan lebih aman ya, yang 3 lebih aman. Nah itu yang saya maksudkan dengan kita harus hati-hati juga untuk bisa menentukan prioritas dari faktor kualitas yang mau kita nilai gitu ya. Jadi misalnya kita membangun software itu jangan sampai semuanya pengen dikejar gitu loh. Nah, kita juga harus bisa memperhatikan mana sisi yang paling prioritas. Karena jangan sampai kita mengejar kualitas tapi ternyata softwarenya malah nggak jadi-jadi terus gitu ya. Artinya timelinenya mundur terus gitu ya, pengen sempurna, ya ujung-ujungnya jadinya tidak selesai perangkat lunaknya. Nah, itu yang jadi tidak baik. Nah, itu yang saya ingin teman-teman lebih pahami, kira-kira ada hubungan seperti apa antar faktornya, dan juga nanti kita lihat berdasarkan subfaktor-subfaktornya. Nah, ini teman-teman silakan melakukan pendalaman materinya secara mandiri, supaya nanti jauh lebih paham. Oke, dari saya sekian untuk materi kali ini. Silakan teman-teman belajar dengan mandiri, supaya nanti pemahaman teman-teman jadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.